maaf, kalau ketika menjadi cabur, ini adalah milik masyarakat. Cabur itu bukan milik perorangan, cabur itu tidak milik, mohon ini untuk disikapi. Artinya kita memastikan bahwa benar-benar kondisi cabang olahraga itu berada memang banyak memiliki klub-klub yang memang qualified. Jadi jangan hanya sekedar misalnya ini terjadi, maaf ini mungkin kami ceritakan, awalnya itu terjadi di PT MSI. PT MSI itu, ini kita bukakan saja, itu awal pertama kali kita menjadi pengurus KONI Kabupaten, terus melaksanakan muskap itu adalah di PT MSI. Waktu itu kami tanya, Pak, nanti anggota yang memiliki hak suara siapa? Dari kecamatan. Setelah kita mempelajari ADART-nya, ternyata bukan kecamatan, tapi klub. Oh iya begitu. Nah setelah kita verifikasi ternyata baik klub-klubnya ini klub bikinan, Pak, pengkondisian, tapi kita sih nggak masalah sebenarnya. Nah itu terus dari situlah sebenarnya kita mencari bagaimana supaya nanti untuk menertibkan supaya kita tahu berapa jumlahnya PSTI memiliki klub, dan kami sudah tahu, dan kemarin waktu melaksanakan muskap pun ada kepastian begitu, oh jumlahnya sekian. Terus juga kemarin terakhir renang itu hanya 2 ya Pak, renang 3 ya, renang, terus yang terakhir atletik berapa ya Bu? Tapi yang baru direkomendasi 2, tapi anggota yang belum direkomendasi berapa? 1, dan itu hanya sebagai peninjau. Artinya apa? Kita menjamin kepastian Pak, supaya itu benar-benar klub-klub itu bisa sesuai dengan melaksanakan fungsinya, hanya itu aja. Tapi kalau tadi misalnya dengan apakah ini tidak, karena di ART tadi yang sudah dikoreksi Pak Junham itu juga di sini memang dipersyaratkan adalah salah satunya berbunyi direkomendasi KONI. Dan tahun ini nanti mungkin kita ada rapat sidang komisi. Interupsi dulu Mas, ya. interupsi dulu. Ini saya tak cerita taekwondo ya. Taekwondo itu tidak seperti yang diceritakan Pak Umar loh. Taekwondo itu KONI intervensi. Jadi taekwondo itu KONI memberikan surat kepada klub kami tanpa sepengetahuan PK. Nah kita dianggap apa? Intinya itu. 1. Kemarin jadi masalah Pak, karena Pemkab Taekwondo Wonosobo sekarang kita keras. Kalau yang tidak mengikuti aturan Pemkab keluar dari klub, silahkan ikut KONI langsung. Seperti itu. Jadi kalau memang KONI mau intervensi ke klub-klub, buat saya alhamdulillah sekali. Tapi apakah mampu panjenengan ngurusi cabur aja pusing, apalagi ngurusi klub-klub. Intinya seperti itu. 1. Kemudian untuk cabur. Jadi saya minta sekali KONI hanya menyaksikan. Jadi jangan intervensi. Cabur itu betul dipilih oleh klub-klub. Jadi cabur biar berdiri sendiri. Mohon nanti untuk kejadian yang sudah viral masalah wushu kan sudah masuk berita juga. Nanti mohon penjelasan dari KONI. Karena ini jadi presiden buruk kepada teman-teman. Terima kasih Mas Ujal untuk intervensinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Masih terkait dengan kesekretariatan, masih ada tambahan rekan-rekan lain? Sudah ya? Terkait dengan Binpres, Pak Julio, mohon bisa. Terima kasih. Dari Binpres saya mencatat hanya 2 masukan dari Bu Yuli ya, masalah hasil ultimate yang tidak dibagikan ke tabur. Ini memang masukan kami karena memang dari awal itu hanya untuk database kami. Tapi untuk next kita akan agregakan juga, insya Allah cabur akan kita kasih datanya semuanya. Jadi yang kemarin terjadi kami dari Binpres mohon maaf karena memang itu awalnya memang untuk internet database dari KONI. Yang kedua insya Allah kami bagikan. Kemudian yang kedua tentang
kontrak atlet kontrak pelatih ini. Jadi memang ini masih sebetulnya debatable, tapi di rapat Binpres kemarin, Binpres KONI dengan seluruh Binpres cabur, hampir semua cabur, semua Binpres maksud saya menghendaki tetap ada pelatih itu dikasih intensif itu. Nah memang persoalannya pelatihnya yang mana? Nah ini yang kami Binpres nggak mau intervensi. Jadi data pelatih ya monggo dari cabur yang mengajukan, kami yang beri insentif gitu loh. Jadi kemarin sempat ada salah paham juga dari Binpres, kami sempat ditanyakan, dikomplain kok kami nggak terima intensif dari pelatih. Nah setelah kita cek datanya, kita udah ngasih gitu loh, udah transfer ke pelatih. Nah di sini ada miss antara, mohon maaf, cabur dengan pelatih. Nah saya harap ke depan data yang Anda serahkan ke kami itu memang data dari cabur, data pelatih cabur. Nah itu yang kami verifikasi, yang akan kami kasih intensif. Jadi jangan sampai ada lagi pertanyaan, loh kami nggak terima padahal kami sudah transfer. Nah ini mau baru tetap ini kesepakatan permintaan dari Binpres cabur kemarin di Pendawaan Bupati, menghendaki tetap intensif ini tetap ada di intensif pelatih, tetap ada dikasihkan ke pelatih. Nah masalah siapa pelatih cabur panjenengan, monggo panjenengan menentukan sendiri, kami nggak akan intervensi, itu hak sepenuhnya di tangan cabur panjenengan semua. Jadi kami hanya dikasih data saja, namanya ini, itu saja sudah selesai. Bahwa kemudian pelatihnya ada 2-3, mohon maaf kami hanya bisa ngasih satu pelatih saja, mungkin nanti dibagi-bagi untuk sistemnya seperti apa. Karena memang kondisi keuangan kami yang diterimanya alokasinya hanya seperti itu. Jadi 500.000 per orang pun ini hanya untuk berapa bulan ya? Mungkin 6 bulan. Untuk 6 bulan ya betul. Itu. Jadi sekali lagi ke depan kami akan ada intensif pelatih. Nama pelatihnya silahkan Anda semua yang mengajukan. Jadi kami nggak ada kesalahan, nggak ada lagi kami dikomplain salah transfer, karena data itu dari Anda dan uang itu untuk pelatih Anda semua. Mungkin demikian Pak Ketum, silakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Masih nanti dulu. Dari Binpres masih ada yang menanggapi? Monggo bisa membantu. Atau mas. Oke, terima kasih menambahi tadi disampaikan Pak Prolis dari Binpres. Masih benar bahwa insentif pelatih Jadi anggota yang di bawah nggak boleh menambah, hanya di Reno. Oke, disepakati untuk itu? Oke, terima kasih Pak Dirmano. Baik, sebentar, masih ada anggaran. nanti. Anggaran dulu. Pak Bendung, monggo Pak Bendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapatnya aktif sekali sehingga saya katakan rapat sore ini rapat yang akurat dan bisa menjadi tempat kita berdiskusi bersama, menyambung kekurangan-kekurangan yang ada pada kami. Untuk jawaban dari saya kepada Pak Imam dan senior saya Pak Dwi, terima kasih masukannya. Untuk anggaran yang memang berasal dari CSR itu sudah kami serahkan laporannya kepada pihak-pihak atau pemberi CSR tersebut, dan terima kasih masukannya. Untuk koreksi saya selaku Bendung dan bagian anggaran, untuk laporan RAT selanjutnya akan kami berikan lampiran-lampiran penggunaan dana
CSR tersebut yang mungkin terpisah dari RAB. Kalau untuk yang ada di sini baru yang kami terima hibah dari pemerintah 500 juta. Tetapi untuk CSR yang dari Pak Ketua DPRD, terus yang dari Pak Bupati dan dari salah satu PT di swasta di Wonosobo, kami sudah serahkan berita acara, foto, dan acara-acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa CSR yang memberikan. Kita akan perbaiki laporannya untuk ke depan. Lalu selanjutnya untuk adendum. Jadi sebelumnya tadi saya sudah ceritakan ada beberapa hal-hal yang kami harus mengadendum anggaran tersebut, dan saya siap selaku Bendum untuk mempertanggungjawabkan keuangan KONI tahun 2021. Adendum tersebut sudah kami sepakati melalui rapat pengurus KONI, di mana ada beberapa hal yang bisa kami lanjutkan kegiatannya atau ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan kegiatannya, atau ada beberapa hal yang harus kami kerjakan tetapi anggarannya masih kurang, sehingga kami usulkan untuk ada perubahan-perubahan seperti itu. Contohnya ada beberapa tadi yang berubah atau berkurang. Nah, adendum ini tidak serta-merta kami jalankan melewati 1-2 pengurus saja, tetapi dari melalui rapat pengurus anggota KONI Wonosobo yang disetujui oleh rapat tersebut dan diketahui bersama. Sesuai dengan masukan dari Pak Nur Juam, memang adendum itu sebaiknya diminimalisir untuk menghindari hal-hal atau perkiraan-perkiraan yang mengira kami merubah hal-hal tersebut sesuai kepentingan kami, tetapi ini semua berubah sesuai kepentingan jalannya organisasi. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bendum. Mungkin saya hanya nambah aja. Nanti terkait dengan apa panjenengan yang belum terjawab atau ada pertanyaan lagi, nanti masuk di termin kedua. Terkait apa yang ditanyakan oleh saudara kami tadi Pak Yunan Arif untuk monitoring PON ke Papua, apakah menggunakan anggaran KONI? Insya Allah tidak. Jadi anggarannya karena ini perintah Pak Bupati, SPPD ini yang surat tugasnya yang perintah yang menandatangani Pak Sekda, semua anggarannya di cover 100% dari pemerintah daerah. Clear, hanya bisa silahkan lihat nanti di SPJ dan Bupati. Jadi insya Allah tidak ada, kalaupun ada misalkan, kalaupun ada, wah ini ada 50.000, nanti akan kita pertanggungjawabkan. Tapi insya Allah tidak ada, clear semua. Jadi karena itu perintah beliau, maka pembiayaannya semua dari APBD. Kemudian terkait dengan adendum dan seterusnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bendum, insya Allah itu justru arahan dan masukan dari bapak-bapak kita, karena kita anggarannya dari pemerintah daerah, kemudian lewatnya pembinaan secara teknis dari Dikpora, maka kita laporkan ke beliau, dan ketika kita laporkan ternyata itu betul. Makanya tadi beliau Pak Kabid PDPO itu mengapresiasi akuntabilitas dan seterusnya. Kami sampai mohon Pak, sekiranya masih ada yang perlu didiskusikan atau barangkali masih perlu penjelasan dan seterusnya, mohon dikoreksi. Ternyata beliau termasuk bagian anggaran, Bu Heni menyatakan clear. Karena anggaran ini dari pemerintah daerah, kita pertanggungjawaban ke pemerintah daerah, maka akhirnya anggaran ini kita pertanggungjawabkan ke panjenengan selaku pemilik anggaran ini. Kenapa? Karena anggaran 500 juta ini adalah untuk kelangsungan
cabur. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh saudara bendahara. Saya kira begitu. Untuk selanjutnya Pimpinan sidang yang terhormat, terima kasih atas jawabannya. Hanya sekedar masukan saja. Ya. Adendum itu dibuat sah-sah saja. Cuman syarat-syarat untuk pembuatan adendum itu yang tadi saya pertanyakan. Mohon dicatat syarat-syarat adendum pasal 1338 KUH Perdata, mau dibaca ya. 1338 bisa browsing internet. 1338 KUH Perdata. Di situ ada syarat-syarat tentang istilah adendum. Harus ada naskah perjanjian antara penerima hibah dan pemberi hibah. Kalau tadi Pak Kabid PDPO tidak mau menggunakan itu, ya mau diluruskan gitu. Sebab kalau ada penemuan, ini akan menjadi blunder, akan menjadi bumerang bagi para pengurus KONI. Itu saja Pak masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Yunan. Sekarang kita buka termin kedua. Masih ada yang belum terjawab dari Perkemi. Pak Sidik, apa saja Pak? Oke, itu sudah. Bagaimana atlet yang sedang beraktivitas terkena cedera untuk ya Pak, begitu. Itu terus perlu adanya ikatan atlet berprestasi baik dalam bentuk apresiasi ataupun lainnya kan gitu. Terus pemberian lapangan pekerjaan untuk mantan atlet Pak. Tujuannya adalah untuk memotivasi prestasi lah. Terus yang berikutnya adalah menjembatani cabang olahraga supaya ada di ekstrakurikuler di sekolah-sekolah begitu. Begitu ya Pak Ketum? Terima kasih. Pertama terkait dengan koordinasi dengan Dipora. Mohon Pak, saya ulangi kembali. Ini kan atlet ada yang cedera pada saat bertanding. Tetapi cedera itu akan kambuh ketika mereka sudah di luar kejuaraan itu. Katakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu terjadi di atlet kami. Nah, saya berharap ada tindakan nyata dari KONI. Apa wujudnya terhadap atlet yang cedera karena tidak bisa beraktivitas kembali. Gitu. Betul Pak Sidik. Saya menyaksikan ketika Porprov tahun 2018 di Solo, betul atlet Panjenengan ada yang patah dan seterusnya. Saya menyaksikan dan ternyata Bapak Ibu sekalian, utamanya di atlet-atlet bela diri itu biasa sering terjadi seperti itu. Bahkan kalau kita bicara membaca di tingkat nasional, banyak sekali mantan-mantan atlet yang sekarang mohon maaf dari sisi kesehatan mungkin karena pengaruh dulu itu sudah tidak memungkinkan. Inilah sesungguhnya yang menjadi problem kita sampai saat ini. Apalagi di tingkat kabupaten, di tingkat nasional juga belum ada penanganan. Bahkan kemarin kita membaca atlet peraih medali emas, bukan sekedar itu sekarang hanya menjadi tukang parkir. Luar biasa sekali belum bahasanya. Ini sudah mendapat emas, kemudian malah melintang kok jadi tukang parkir, kan luar biasa menurut hemat kami. Tapi inilah yang terjadi, makanya kita sebetulnya kepingin kemarin matur-matur ke beliau, para pemangku kebijakan, Pak, mohon atlet-atlet kami baru bicara sampai itu, beliau langsung menyampaikan minimal nanti ya Mas, kalau pada level tertentu kita masukkan ke P3K tadi ya, P3K itu janji dari beliau. Kemudian yang level tertentu nanti akan kita masukkan ke BUMD.
Kemudian kalau sudah sampai PNS itu levelnya sudah yang mungkin PON. Seperti atlet kita yang mendapatkan prestasi di tingkat nasional PON itu masing-masing pemerintah daerah itu ada yang mempertanggungjawabkan, termasuk Pak Gubernur kita Pak Ganjar Pranowo akan saya pertanggungjawabkan. Begitu kemarin Pak Novalis ketika di Raker Prof akan saya pertanggungjawabkan atlet-atlet yang meraih prestasi di PON saya usulkan ke tingkat provinsi. Saya kalau diperiksa soal ini KKN akan saya pertanggungjawabkan karena ini memang atlet berprestasi. Tapi kan itu tingkatnya PON, tingkat nasional. Bagaimana terhadap PON? Kan persoalannya seperti itu. Itu sampai saat ini kami juga belum punya formula bagaimana yang terbaik. Bisanya kita hanya meminta dan meminta, karena mohon maaf, KONI ini organisasi pelat merah. Kita anggaran dari pemerintah daerah dan segala apapun kita laporkan kepada beliau-beliau pemangku kebijakan di Wonosobo. Itu yang terkait dengan atlet, cedera atlet, yang terkait dengan koordinasi dengan Dikpora. Betul, kita dalam waktu dekat kemarin kita sudah mencoba komunikasi dengan guru-guru olahraga. Kita minta nanti setiap ada event pertemuan MGME olahraga kita akan jadwal masing-masing cabur nanti akan menjadi narasumber agar bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Ini jumbuh apa ya? Klok dengan program kita tadi yang aplikasi itu, harapan kita nanti ada sentra-sentra. Misalkan, daerah Kepil kira-kira sentranya olahraga ini, sekalipun tidak semuanya, tapi paling tidak kalau tenis meja, daerah Kreo, PSTI, Pakro, daerah Kreo. Sekalipun tidak ada daerah Kreo, di Selomerto bagus-bagus, tapi paling tidak sentranya di sana. Itu kita sedang melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nanti pada saatnya dari cabang-cabang olahraga ini akan kita undang untuk memberikan menjadi sarana narasumber di MGMP olahraga baik di tataran SD, SMP ataupun SMA. Saya kira gitu. Termin ke-2 Bapak Suyono, Pak Eko, Mbak Yeni, sudah 3, nanti. Cepat, oke, Mas, Pak Wowo, pertama Pak Suyono. Nyatik Berdiri Pak. Nyatik kalau dakong pada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyono. Kata orang Yunani bilangnya Su itu bagus, ya pemuda yang baik. Saya cabur yang baru saja mati karena dibunuh oleh provinsi, dibutuhkan 5 tahun. Nah sekarang mayat hidup ini berarti. Bahasanya Pak Hojen berikan ya, tangine PRSI ya, moga-moga nanti meledak yang mengimpi kan. Yang pertama Pak pimpinan sidang, saya apa karena bentuk berdoa saya atau kekurangan saya, KONI seperti tidak berdaya. Cabur patang puluh, BT 500 kan saja di provinsi APBD. Sebaiknya Pak Hojen usul karo Bupati dipindahkan pos anggarannya di bagian umum saja. Karena kalau di Dikpora angka 500 itu sudah diinceran banyak orang atau di mana. Tetapi kalau di bagian umum saja langsung pertanggungjawaban ke Bupati. Angka 5 miliar sini untuk KONI. Mumpung banyak cabur ketuanya anggota DPRD. Nah, perhatian taman saya karena ini bagian barang. Itu maksud saya kalau KONI memang boleh tidak ke Dikpora tapi langsung ke bagian umum saja. Karena kalau di Dikpora selamanya akan cimpringan terus yang kita dapatkan. Tapi kalau sudah bagian umum
Wong GOW kan gabungan organisasi wanita. Itu duitnya langsung bakal kumpul, tidak lewat pemberdayaan perempuan. Saya pernah nganggake organisasi masyarakat sing ora umum tak naik duit nang kono bisa metu apa 20 juta, 10 juta langsung dipertanggungjawabkan ya masing-masing organisasi. Jadi bantuan organisasi langsung berbagi pertanggungan sehingga nanti koni bisa ngelola anggaran secara penuh. Kalau lewat Dipora ya selamanya akan kurus domai wong kira-kira stres 5 miliar lah kakek. Yang kedua, secara teknis pembinaan memang harus lewat Dipora, pembinaan atlet dan lain-lain harus Dipora. Saya juga nanti minta bantuan Pak Koni, semua guru olahraga ambensasi kan gawa bocah renang men mbet begini ke dawa-dawa tidak seperti saya. Kita punya misi hubul waton minal iman Pak. Nek bangsa ini kita dawa-dawa dhuwur-dhuwur laut terjaga oleh perenang-perenang andal, maksudnya begitu. Yang kedua, men sabar di duit Pak Koni mohon besok Haornas jaluk bupati narik sumbangan 2.000 dari mana? Dari pelanggan listrik leden yang sedino tok itu 1 bulan tok pas Haornas jaluk Pak Bupati minta izin Koni kaya PMI lho Pak, PMI kan disogohi gedung kok duit ewonan mesti jamik dibangun kok duit ewonan. Koni itu saya estimasikan kalau pelanggan listrik yang di Wonosobo itu 500.000 taruhlah pelanggan ping 2.000 wis ketemu 1 miliar setahun Pak. 1 miliar didungdung cabur pada guyu apa itu tanggung jawabannya kepada masyarakat. Nek 2.000 kakek saya mau wae lah per pelanggan 1 bulan itu hari olahraga nasional tanggal 9 September Koni Wonosobo ngemis karo rakyat 1.000 kilo per pelanggan. Nek peng 500 itu ketemunya 500 juta, nek 2.000 ketemunya 1 miliar. Itu insya Allah bisa. Ini masukan saya dari pengurus PRST yang kemarin ngurusi ambensasi, ngurusi pelanggan itu titip nang wae njaluk 1.000 itu ora kroso Pak, karena duit 1.000 sekarang kan wis ora katon, 2.000 paling kecil sekarang. Mudeng ya Pak, nek mudeng syukur alhamdulillah itu Bapak di temenan orang buruknya ora usah. Yang ketiga, sumber keuangan kita CSR. Daripada Mas Andi bantu mun kono ngelesok nang media. Dadi nang gonyong nang anak gelem bantu ora. Kan begitu. Ini semua CSR kalau dia harus mengkondisikan baik kehidupan dan segala macam yang penting. Cukup Pak. Kita akan
lanjut Pak Soyono, mohon bisa singkat ya. Ya singkat. Kepada cerdas kan singkat Pak. Dengan KONI harus mengkondisikan CSR semua baik BUMN maupun yang BUMD atau yang lain sumbangan tahunan men ora cabur jalur itu terus kasihan kok harus dinai atau tidak dinai kan tergantung kedekatan ketua karo CSR nya kan begitu. Ini naik KONI sing jaluk jadi nanti semua event oleh cabur bisa dibayar dengan dari CSR itu jelas gitu. Jadi Bang Jateng atau siapa-siapa KONI minta nyumbang 1 tahun sekali berapa 10 juta atau berapa kan jelas. Jadi nek ono cabur jaluk masing-masing lewatnya KONI langsung. Itu sumber keuangan barangkali itu bisa dilakukan. Yang terakhir konstruksi anggaran KONI kalau boleh usul masing-masing cabur pengusulnya cewek-cewek Pak menjadi satu kesatuan RAB-nya KONI. Jadi perkemi dan segala macam ini solusi ya Pak. Masing-masing ini nusuki ke KONI yang duit kegiatan 1 tahun begini Pak KONI tolong ngeluarin duit. Jadi masing-masing cabur kan bisa undang-undang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah itu nanti menjadi RAB keseluruhan KONI baru mengajukan ke Pemda. Orang jadi jatah terus kalau jaluk kayak sampai tembiras tengah tadi lumayan. Karena usulan kita mengingat RAB ini tidak dari cabur-cabur dikira nggak dikorupsi Pak Ojin. Tapi nek usulnya benar dari masing-masing realistis. DPR udah menandatangani atau orang usul itu ya banget nanti Bang modal kita PDK ini kan repot Pak. Jadi men cabur umum sondweni KONI anggarannya sebisa mungkin diusulkan yang masing-masing cabur ambil rapat seperti ini itu usulnya mengajukan anggaran tahun berikutnya tahun yang akan datang. Kalau tahun ini belum bisa realisasi ya 2023 untuk menjadi RAB keseluruhan daripada KONI. Gue bukan lumayan maksudnya menurut setidaknya cabur merasa nyonggak oleh duit senajan mengangkat rempah harus bukan duit ini kan lewat KONI nanti menjadi satu kesatuan tidak ini kan seperti jadinya berarti 500 yang cukup orang cukup masa berdua apa ya itu bengak-bengak kan cuma tidak ada solusi Pak. Oke ngatur kurang lebih maaf malah bingung deh Wis cukup. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Eko Nugroho dari IPSI. Ini saya menanggapi tentang kontrak atlet yang kita alami di IPSI. Soalnya kemarin kontrak atlet itu dari KONI langsung ke atlet tanpa melalui IPSI. Terus terang kita sebagai sama pelaku prestasi banyak atlet kita yang dilangkai oleh langkah KONI itu. Kita punya atlet di kelas D, tahu-tahu kok kelas D sudah dikontrak oleh KONI. Dan saya tanya ke Pak Ketua, kita nggak tahu itu sudah langsung dari Binpres. Dan ternyata Binpres yang kita waktu itu kan Mas Waidur tidak tahu, itu langsung ke pelatih ke Mas Tambah. Padahal Mas Tambah adalah pelatih IPSI. Jalurnya harus KONI ke IPSI, ke Binpres IPSI, baru ke pelatih. Dan itu langsung ke pelatih. Itu yang satu seperti itu. Dan pada saat Julang Mas kemarin, saya dikontrak oleh KONI tidak bisa bertampil. Kan itu juga sampai makan gaji buta. Nah itu yang kita persoal itu. Yang kedua untuk masalah aplikasi tadi, masalah data atlet, data dan ini, itu kan nanti setelah melangkai kewenangan oleh cabur. Sedangkan data atlet itu sebenarnya selama ini kita nggak pernah memberikan ke KONI pada kita jadi sekretaris IPSI dulu, karena di IPSI ada 17 perguruan. Setiap kali kita mau masukkan ke atlet yang layak untuk Porprov, layak untuk Julang Mas, harus melalui seleksi. Misalnya kita ambil dari satu, dia bagus di sini, tapi kita tidak tahu dia dipantau atau tidak. Selama misalnya 3 tahun, 4 tahun dia nggak latihan, ada atlet baru yang latihannya rutin. Nah itu kita harus mencegah seperti itu. Untuk kontrak atlet, mohon nanti melalui prosedur lewat IPSI dan nanti bisa melanjutkan ke lewat Binpres dan ke Perpres. Untuk yang kedua, ini yang mau saya tanyakan, di realisasi anggaran belanja Komite Olahraga Nasional Indonesia
penggunaan bantuan APBD tahun anggaran 2021. Di sini di B bidang organisasi, di C bidang pendanaan prestasi. Poin ketiga, tryout cabang olahraga. Di situ disebutkan 130 juta. Itu yang diterapkan cabang olahraga apa saja. Sedangkan kita dari IPSI yang memiliki banyak atlet, kemarin kita seleksi sampai sekitar 100 atlet tanpa ada bantuan sama sekali. Tryout juga tidak ada. Terus poin nomor 5, penyelenggaraan tryout di Longmas. Itu penyelenggaraan tryout yang apa? Apakah semua cabur? Yang poin 5, penyelenggaraan tryout di Longmas di sini sebutkan 10 juta. Itu penyelenggaraan tryout untuk cabur apa? Di mana dan kapan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang ketiga, Bu Yeni. Terima kasih. Saya dari cabang olahraga Muay Thai hanya menambahkan sedikit. Tadi sampai Babik data pelatih dan atlet murni dari cabur. Yang kemarin pelatih Muay Thai saya sudah mengajukan tapi ditolak. Nah, itu alasannya apa? Apa karena saya itu ketua cabang olahraga Muay Thai, cabang olahraga bela diri perempuan sendiri, harusnya didukung oleh KONI emansipasi wanita ini. Kalau enggak, teman-teman, tapi malah ditolak. Nah itu apa perlu itu apa? Sertifikat saya itu dibongkar lagi, susah Pak. Nah itu satu. Yang kedua, untuk yang klub 4 klub Muay Thai yang direkomendasi itu saya pengen tahu siapa saja. Saya takutnya seperti cabang olahraga taekwondo, tahu-tahu sudah direkomendasi KONI tanpa sepengetahuan pengcap. Terima kasih. Baik, untuk yang keempat Pak Wowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang terhormat, dari awal sampai akhir saya sudah mendengarkan banyak masukan, usulan, dan koreksi. Yang pertama, saya mengusulkan dan terima kasih kepada KONI yang sudah memberikan insentif kepada pelatih, tetapi menyisakan masalah karena yang diberikan itu cuma voli indoor putra dan pasir. Yang voli indoor putri demo karena sama-sama melatih. Tuh, Yon Sewu catatan satu itu. Akhirnya ditalangi oleh cabur PBVSI. Yang kedua, kami PBVSI juga ikut berpartisipasi pada kompetisi Dulong Mas. Gila Pak, saya mengatakan gila, karena tidak ada subsidi Rp1 pun dari KONI. Kami membawa tim bergu, habisnya luar biasa di Dulong Mas. Yang saya tidak bisa menjawab dengan rekan-rekan dari kabupaten kota lain, itu begitu tanya, Mas, dari KONI disamoni piro? Nah, jawaban saya mau bagaimana Pak kalau seperti itu? Itu Pak. Kemudian berikutnya, di sini saya membaca di realisasi anggaran belanja pada poin 4.13 mengenai aplikasi pengolahan data. Memang tadi kalau disampaikan Mas Andi, kami dari Cabur belum merasakan. Tapi menurut saya pribadi, aplikasi ini
mengeluarkan anggaran yang luar biasa sampai 30 juta. Nah, kalau saya disuruh menjelaskan ya mungkin terlalu panjang lebar lagi. Pengolahan datanya itu seperti apa, kemudian ini fungsinya dan tujuannya buat apa gitu ya, barangkali terlalu lama. Maka dari itu mohonlah, memang tadi kalau Bapak Ketua KONI menyampaikan target kita di angka 2, target kita di angka 2 itu luar biasa semangatnya. Karena pengalaman begini Pak Yun Sewu, kami PBVS itu bina atlet binaan dari nol. Ternyata kabupaten lain karena dia punya anggaran yang lebih, beli atlet satu tim. Beli atlet satu tim Pak, 150 juta. Makanya saya dengan anak-anak, kamu luar biasa. Kamu sudah bisa ngimbangi permainan tim lain, itu sudah luar biasa. Dengan dana apa adanya. Saksi ada, terima kasih dari KONI kemarin menugaskan kepada Mas Tongat, tahu persis situasinya dan kondisinya di sana. Ada apa yang bisa dimakan ya dimakan bareng-bareng. Yang penting bagi kami Pak, atlet nomor 1. Makanan kami penuhi. Intinya di situ. Hanya untuk yang lain-lain nanti masih jadi PR kami. Kemudian pertanyaan berikutnya, di kontrak atlet unggulan emas Porprov, di sini dituliskan nominal 45 juta. Kami butuh data real Pak. Ini yang unggulan emas itu apa saja? Kami Pak, bola voli kalau ada anggarannya untuk beli satu tim, kami jamin emas untuk Porprov. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ngapunten kalau saya berkeluh kesah di sini Pak. Karena memang kami itu untuk memajukan Wonosobo itu sudah berbagai upaya kami lakukan. Bahkan kemarin kami dengan maksud untuk mengadakan antar klub, mendata klub-klub yang ada di Kabupaten Wonosobo yang sudah legal pun kami ya tetap tombok Pak, seperti itu. Itu saja Pak apa yang bisa saya sampaikan, dan mohon untuk pertanyaan saya kaitannya dengan aplikasi dan kontrak atlet unggulan, barangkali artinya untuk dana atlet unggulan ini dikembalikan ke masing-masing cabur saja, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Donanya sudah menyampaikan paparan. Ada yang bertanya, ada yang meminta penjelasan, ada yang memberikan masukan. Karena itu kami persilakan kepada narasumber untuk bisa memberikan jawaban. Saya harapkan yang singkat-singkat saja secara substansi, karena saat ini sudah jam 15.34 menit. Mestinya kita sudah selesai sidang komisi, ini masih sidang pleno kedua. Karena itu mohon jawaban-jawaban yang singkat. Pertama kepada bidang Binpres, Pak Nurholis, bersilakan. Baik, terima kasih. Langsung singkat saja untuk poin. Yang pertama adalah masukan dari kontrak atlet harus tepat sasaran, karena selama ini ada 1-2 yang nggak tepat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa dulu kita mengontrak atlet datanya dari cabur, dari usulan cabur. Jadi kita Binpres nggak mengarang.
Ya, jadi kalau nggak tepat, mohon saya harus tanya caburnya. Lah dulu gimana masih datanya? Nah ini saya mohon intern cabur diperbaiki organisasinya. Jadi ngasih data ke kami itu tepat. Ini kontak atlet jadi masalah. Ini kemarin kita waktu kumpulan Binpres di Pendowakan Bupati jadi masalah. Maka tahun depan kita tidak ada kontrak atlet lagi. Ya, pahami ini ya. Nah, kalau ada tadi pertanyaan dari jenengan yang beli, siapa aja nama kontrak yang dulu ada di sini mas. Jadi nggak perlu saya bacakan, monggo dibaca ini yang dulu ada. Cuma intinya tahun depan kita nggak ada kontrak lagi. Ini sudah kesepakatan dari Binpres cabur. Jadi nggak Binpres cabur. Ini. Jadi kemudian untuk muatai ini apa sih ditolak ya? Saya mohon organisasi nanti Pak Umar menjelaskan. Ini saya karena hubungannya dengan administrasi ya, saya nggak kurang paham. Bukan prestasinya ya, saya mohon ini nanti dijelaskan lagi di organisasi. Kemudian untuk kontrak pelatih voli, ini harusnya ada voli indoor, ada voli pantai ya. Kenapa cuma satu gitu? Oh dua ya, kenapa cuma satu? Harusnya dua kan gitu. Oh ada 3. Oke, mohon nanti diusulkan Pak. Jadi bagi cabur-cabur yang merasa kurang atau kurang tepat, tolong diusulkan kami supaya kami punya data yang jelas. Jadi kami mengasih Anda itu intensif itu dari data panjenengan semua. Kalau salah jangan salahkan kami, bukan kami nggak mau disalahkan, enggak. Cuma data itu adalah dari panjenengan. Itu loh. Jadi berapa atletnya, berapa pelatihnya itu tolong kami dikasih data yang valid supaya kami nggak salah sasaran lagi. Itu intinya. Ke depan mohon untuk data itu dikasih kami yang pas. Kalaupun nggak pas, kenapa nggak pas? Komplain lagi. Insya Allah kami terbuka untuk menerima masukan. Itu. Enggak. Siap. Oh siap. Siap. Ya. Siap. Siap. Kami dari Binpres maaf dari ini kebetulan yang terjadi di TFC ya. Yang lainnya insya Allah clear, tidak ada masalah. Maka mohon maaf barangkali kemarin ada mungkin miskomunikasi dari kami, mohon maaf. Insya Allah ke depan kami perbaiki. Jadi hubungan kami dari Binpres ya ke cabur silahkan langsung ke stakeholder masing-masing, entah ke atlet atau ke pelatih. Demikian ya. Sekali lagi kalau salah mohon maaf, karena memang itu ada salah miskomunikasi, tapi untung nggak semuanya. Jadi cuma di IFC yang ada salah apa ya, prosedur mungkin seperti itu. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kontrak atlet unggulan sudah dijelaskan, ada di halaman ini, nggak ada halamannya, cuma ada di tulisan. Demikian dilanjut Pak. Terima kasih untuk selanjutnya bidang organisasi. Oh iya. Oke, terima kasih. Kami hanya ingin jawab yang terkait dengan ini memang sebenarnya begini, ini ada Mbak Yeni. Ada beberapa permasalahan yang memang seharusnya kita lakukan komunikasi. Jadi ini juga bukan hasil dari kita, tapi ini sebenarnya merupakan bagian dari ketika kita menentukan atlet itu ada sedikit mungkin permasalahan kaitannya dengan komunikasi begitu. Nah ini supaya nanti bagaimana cara menentukan kok sampai tidak, karena makanya ini nanti akan kita atur bersama-sama siapa yang paling berhak. Kan ini menurut hemat kami waktu itu, kalau sebagai ketua cabang olahraga dan merangkap langsung menjadi pelatih, pastinya kan di situ ada pelatih selain apa namanya, selain ketua begitu. Ini bukan masalah gender loh ya. Jadi tadi disampaikan apakah karena saya perempuan, dan itu tidak ada, kita tidak pernah membedakan itu. Jadi hanya itu saja. Tolong juga kalau bisa diperbaiki, karena juga ada beberapa cabang olahraga di Muay Thai yang sebenarnya menurut hemat kami memiliki potensial tapi tidak pernah dirangkul.
Nah ini juga atas karena ada masukan dari beberapa klub mungkin ya, ada klub sehingga kita mempertimbangkan untuk bagaimana lakukan komunikasi seperti itu. Jadi tidak, nah ini mohon nanti diperbaiki saja di komisi bagaimana cara pengaturan gitu. Nah, para layang bukan pelatih. Pak Nur, pelatihnya bukan dari luar. Nah, terus itu dari hasil, jadi makanya termasuk nanti kita akan jelaskan juga. Jadi akan kita jelaskan. Jadi ini merupakan hasil kebijakan melalui rapat pleno. Jadi kita tidak hanya semata-mata memberi pertimbangan karena ada sesuatu. Coba dikoreksi lah, artinya muatanya sudah benar belum gitu saja. Kenapa? Ya sampai ada atlet potensial, sampai lari ke kabupaten lain itu juga menjadi permasalahan. Ya nanti di komisi ya Pak. Oke, mungkin ini Pak Ketum aja yang Jadi masih ada tambahan dari Pak Samsul? Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta Rakernas KONI Kabupaten Wonosobo dari semua cabur. Tadi dari Pak Eko, Pak Dwi, dan dari Pak yang lain. Terima kasih atas saran masukannya terkait dengan rekomendasi klub dari KONI yang kemarin langsung ke klub. Ini jikalau memang itu kami salah, saya mohon maaf, kita akan perbarui mekanismenya ke depan. Insya Allah ke depan tidak akan terjadi lagi, apapun yang punya klub adalah cabur, jadi kami harus kulon-kulon lewat cabur. Kemudian untuk Bu Yeni, untuk tadi pertanyaan 4 klub muatai itu siapa saja, ini sesuai data yang ada di sekretariat. Yang pertama Sasana Pilang Bano Silogiri Klub Wonosobo, kemudian Sasana Inti Fighter Klub Wonosobo, kemudian Beki Fighting Club, dan Sasana Pilang Kamu.